Ibu, saudara-saudara, oma opa dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ada di dalam ibadah keluarga hari Rabu 28 Juli 2021, dan kita bersyukur untuk saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita masih diberikan nafas hidup, dan dengan penuh sukacita kita menghampiri tata kekudusan Allah, meninggalkan segala kesibukan kita di tengah-tengah keluarga. Dan di saat ini dengan situasi yang kita alami, kita harus senantiasa ada di dalam kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun situasi yang kita alami demikian, Bapak Ibu Saudara, namun tidak membuat kita meninggalkan hadirat Tuhan. Tidak membuat kita meninggalkan atau menjauh dari persekutuan. Tetapi kita senantiasa mau rindu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah virtual harus kita lakukan sesibuk apapun. Karena dengan beribadah kita menikmati hadirat Tuhan, kita merasa tenang, kita dikuatkan dengan firman Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Siapakah yang tidak rindu untuk beribadah? Bukankah segala sesuatu yang kita terima, kita alami, kita nikmati berasal dari Tuhan, Sang Pencipta yang sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 20, satu ayat yang telah kita baca bersama anggota keluarga dengan tema perhatikan alam sekitar. Tentunya bacaan ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 hingga ayat 19, dan juga ayat 19 adalah ayat renungan di pagi hari bersama dengan keluarga. Dan di masa pandemi COVID-19, melalui Departemen Teologi, kita diarahkan untuk memperhatikan alam sekitar, alam ciptaan Tuhan yang indah, yang memberikan makna, yang memberikan manfaat bagi manusia, yang dianugerahkan kepada manusia ciptaan Tuhan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, sehingga ia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia diberikan akal budi, pemikiran, hikmat, perasaan untuk juga dapat memahami, mengerti, menganalisa setiap hal. Bahkan di tengah-tengah ia terus berkarya di setiap panggilan hidup masing-masing. Sementara ciptaan lainnya tidak sesempurna manusia. Oleh karena itulah maka manusia diajarkan oleh Allah untuk bagaimana menggunakan semua yang Allah anugerahkan dan bertanggung jawab. Semua yang kita miliki Allah berikan itu, dan kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, khususnya ketika Allah menganugerahkan alam ciptaan, di mana manusia sebagai mandataris Allah harus dapat mengelola, harus dapat merawat, harus dapat menjaga, harus dapat melestarikan dengan baik, sehingga karya ciptaan Allah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan manusia. Di ayat 20 mengajarkan tentang bagaimana perilaku atau cara perlakuan dan perlindungan terhadap sumber-sumber daya alam. Ya, di dalam ayat 20, namun ayat 1 hingga 19 dengan judul perikop hukum perang. Ya, ada ketetapan, ada peraturan bagaimana umat harus
ada di dalam peperangan. Bagaimana hukumnya, bagaimana peraturannya. Salah satunya di dalam ayat yang pertama, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Artinya bahwa walaupun musuh kita, lawan kita lebih besar daripada kita, tetapi Tuhan katakan, janganlah engkau takut. Sebab Tuhan Allahmu yang akan menyertai engkau. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, bagaimana harus menghadapi pertempuran, bagaimana harus ada di dalam suatu kota, berperang melawannya. Maka apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi. Ayat 11, bagimu dan menjadi hamba kepadamu, dan seterusnya. Hingga di dalam ayat 19, secara khusus di dalam ayat 20, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan. Ya, artinya bahwa di sini kita diberikan hikmat bagaimana kita harus mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Sementara di dalam ayat 19, apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya. Namun di dalam ayat 20, pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan, boleh kau tebang. Artinya pohon yang kita tebang ada manfaatnya untuk dipakai sebagai pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa-bangsa yang lain tersebut merusak dan membumi hanguskan segala sesuatunya. Mereka merusak dan membumi hanguskan alam sekitarnya. Namun demikian, di dalam ayat 20 ada batasannya, ya. Sehingga ketika pohon itu dirusakkan, maka pohon itu hendaklah dapat dimanfaatkan. Jadi Allah memperbolehkan menebang pepohonan dan tumbuhan yang tidak memberikan manfaat langsung. Ya, misalnya pohon yang tidak menghasilkan buah untuk dimakan. Namun demikian bukan asal kita menebang pohon, yaitu harus ada manfaat, keperluan, ada fungsinya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita juga diajarkan untuk bagaimana perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak menjadi manusia yang serakah, tidak harus mendasari pada berbagai tuntutan, ya, pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga dengan serakah, dengan menghalalkan segala cara, maka kita tidak menghargai, kita tidak menghormati alam ciptaan yang dianugerahkan Tuhan. Kita tidak menghargai pepohonan dan tumbuhan. Oleh karena itu, manusia sebagai ciptaan Allah yang diberikan akal budi, dia harus memikirkan keseimbangan dan kelestarian alam. Ya, di masa pandemi COVID-19, semua perhatian kita arahkan ke sana. Tapi biarlah kita juga mau mengarahkan pandangan kita, perhatian kita kepada alam ciptaan yang sangat indah, yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, yang dapat memberikan manfaat. Karena ketika alam itu dirusak, maka manusia juga lah yang menjadi korbannya. Ketika alam itu dirusak, maka manusia sebagai ciptaan Tuhan tidak menghargai karya ciptaan Allah. Kita kurang bersyukur, kita tidak berterima kasih kepada Allah.
Oleh sebab itu sudah waktunya, sudah saatnya kita juga memperhatikan, mengevaluasi segala hal yang kita lakukan terhadap alam ini. Apakah kita menjaganya? Apakah kita merawatnya? Apakah kita melestarikannya? Ataukah kita tidak melakukan setiap tanggung jawab itu dengan baik? Kita merasa bahwa itu bukan tugas saya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik terkasih, oma-opa, dengan membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara untuk kita menjaga, merawat alam ciptaan Tuhan, sehingga tidak menyebabkan banjir, tidak menyebabkan hal-hal bencana-bencana, tetapi alam ini memberikan hidup, memberikan manfaat, memberikan makna bagi kelangsungan kehidupan umat ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang perlu kita renungkan? Bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal atau lingkungan gereja kita? Bagaimana situasinya? Bersih, asri, atau gersang, atau kotor? Ya, mari kita menjaga lingkungan kita masing-masing. Mari kita merawatnya, mari kita melestarikannya, mari kita mengelolanya dengan baik, sehingga alam ciptaan Tuhan, lingkungan yang bersih itu menjadi hal yang dapat membahagiakan kita, memberikan suasana yang sehat, asri, ya. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab bersama bagaimana menjaga lingkungan kita. Pertama-tama lingkungan di mana kita tinggal, di rumah kita. Apakah bersih atau tidak? Apakah kita punya waktu untuk membersihkannya atau kita tidak punya waktu untuk membersihkannya? Ketika kita tidak membersihkannya, maka kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan. Biarlah perenungan firman Tuhan di malam hari ini mengajak kita untuk mari kita mengerjakan yang terbaik. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita yang sudah Tuhan anugerahkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, agar alam ini memberikan makna, dampak bagi kehidupan, kelangsungan umat ciptaannya, agar lingkungan yang bersih memberikan juga suasana ataupun tubuh yang sehat. Semua itu adalah bagian dari iman. Apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan percayakan, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Terpujilah Kristus.